Shalom, selamat malam, selamat berjumpa untuk kita semua, sahabat-sahabat konsep yang selalu setia mengikuti tayangan konsep baik live di Facebook maupun tayangan ulang di YouTube. Malam ini kita kembali bertemu kembali dalam sesi pelajaran diskusi pelajaran sekolah sahabat bersama konsep dan pendeta M. Pardosi. Dan malam hari ini sebelum kita memulai kegiatan diskusi bersama konsep, mari kita terlebih dahulu tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih untuk waktu yang baik, malam yang diberkati ini. Tuhan boleh pertemukan kami lagi untuk boleh sama-sama belajar akan firman Tuhan dari pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8. Dan pada malam hari ini pelajaran ini akan disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Biarlah kuasa Roh Kudus dari sorga boleh mengurapi hamba-Mu agar ringkasan pelajaran yang akan disampaikan boleh berkenan, boleh sesuai dengan kehendak Tuhan, dan roh yang sama boleh menuntun kami agar kami hidupkan. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, pada malam hari ini sebelum kita akan berdiskusi melalui pertanyaan yang Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom komentar di Facebook ataupun secara langsung di dalam Zoom ini, kami mengharapkan untuk boleh dituliskan jika ada pertanyaan. Dan saat yang baik ini kita boleh berikan waktu penuh kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarihon. Saat ini hamba Tuhan ini melayani di daerah Jawa kawasan tengah, secara khusus di Semarang, di gereja atau jemaat Puri Anjas Moro. Dan saat ini waktu yang baik ini kami boleh berikan kepada Pendeta Muda Alexander Hetarihon untuk boleh berikan ringkasan pelajaran kita sepanjang satu pekan ini. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Pendeta Matias untuk kesempatannya. Pada malam hari ini kita kembali lagi untuk belajar akan diskusi pelajaran sekolah sahabat kita. Waktu ini saya minta sejenak untuk mempresentasikan sesuatu yang saya telah persiapkan untuk kita bisa diskusikan. Untuk sahabat-sahabat konsep, kita akan boleh sama-sama belajar dengan interaksi yang sahabat-sahabat konsep lakukan bersama dengan kami. Untuk itu, saya izin share. Apakah sudah terlihat share saya, Pendeta Matias? Oke, terima kasih. Dalam hal ini, saya mendapati judul di pelajaran yang ke-8 tentang kehidupan yang dibentuk Kristus yang diinspirasikan Roh Kudus. Ini sebenarnya satu kalimat yang satu dalam peristiwa yang sedang terjadi. Dalam kalimat ini sedang mengimplementasikan sebuah keadaan di mana ada sesuatu yang terjadi dan itu berasal dari Kristus, dan Kristus ini sudah barang tentu satu dengan Roh Kudus yang diinspirasikan, dan tujuan daripada Kristus dan Roh Kudus pun ada, maka itu tujuannya untuk kita sebagai umat manusia yang telah jatuh dalam dosa ini. Nah, pelajaran kali ini dibuka dari satu peristiwa dalam pelajaran sekolah sahabat kita itu bernama Jose Antonio. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam, atau sahabat-sahabat konsep lihat dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di sini disampaikan mengenai cerita, di mana cerita ini mau disampaikan supaya para pembaca sekolah sahabat ini memahami secara sederhana, dibuka dengan peristiwa ini. Saya coba sampaikan dulu secara tersirat. Jose Antonio ini adalah seorang yang tinggal di jalanan. Sudah barang tentu dia bukan orang yang seperti kita pada umumnya yang mempunyai tempat tinggal. Dia adalah seorang tunawisma, bertahun-tahun dia harus hidup di jalanan, dan kita tahu ketika orang yang hidup di jalanan, kalau bahasa sekarangnya itu homeless ya, mereka hidup di tengah-tengah jalan yang tidak mempunyai tempat tinggal. Nah, ada satu gambaran yang disampaikan di cerita sekolah sahabat. Seorang Antonio ini rambut dan janggutnya itu tidak dirapikan dengan baik, dan kita tahu bahwa keadaannya itu sangat memprihatinkan, seperti dalam tanda kutip tidak diurus ataupun tidak mengurus diri karena memang dia seorang homeless. Nah, sampai suatu ketika dia
diajak ke dalam satu tempat untuk membersihkan diri dan lain sebagainya. Dan ketika dia sudah menyelesaikan di tempat tersebut, dia memotong rambut, memotong jenggot, dan merapikan semua keadaan tubuhnya yang tadinya dia tidak terurus. Ketika dia duduk dan melihat di cermin, tiba-tiba air matanya mengalir. Dan dia menanya, apakah ini saya? Saya sangat berbeda, tidak ada yang akan mengenali saya. Kemudian dia menambahkan, itu bukan hanya perubahan penampilan, itu mengubah hidup saya. Nah, dari cerita ini, kenapa pelajaran sekolah sahabat kita angkat? Rupanya gambaran yang sederhana ini yang juga akan dipahami bagi mereka yang membaca pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Dikatakan dalam Efesus 4 ayat 17 dan 32 sampai 32, di sana Paulus memperlihatkan bahwa orang percaya mengalami transformasi total seperti Jose Antonia tadi. Tidak hanya penampilan yang berubah, tetapi luar dan dalamnya pun dia merasa hidupnya diubahkan. Dan seketika Efesus, Paulus menyampaikan bahwa itu pun terjadi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Diartikan mereka telah melepaskan diri mereka yang lama dan telah menerima identitas mereka yang baru, meskipun agak mirip dengan perubahan Jose. Ini bukan hanya transformasi eksternal tadi ya, tapi termasuk diperboleh dalam roh dan pikiranmu. Membawa kehidupan, kebenaran, dan kekudusan berjalan bersamaan. Ini sangat penting. Sebagai seorang Kristiani, maka kita tidak menyempurnakan secara fisik, tetapi harus juga sempurna secara rohani. Ya, fisik dan rohani menjadi fokus pelajaran kita pada malam hari ini. Oke. Dilanjutkan. Ayat intinya dalam Efesus 4 ayat 22 sampai 24 ini sudah sangat jelas untuk memfokuskan pelajaran kita pada satu minggu ini, dikatakan yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama dan menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui oleh roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusannya yang sesungguhnya. Ini sangat relate sekali dari judul kita. Kehidupan yang dibentuk Kristus, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, kehidupan kekal Tuhan sudah siapkan. Roh Kudus ini membantu setiap umat manusia menuju pada kekekalan itu. Ya, kekekalan itu Yesus telah siapkan, ya. Karena dia telah mengorbankan nyawanya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Harus Yesus yang lakukan itu, dan sudah disiapkan. Dan untuk menuju ke sana, harus diinspirasikan oleh Roh Kudus. Jadi jelas, ada keterikatan yang sangat kuat ketika pelajaran ini mau disampaikan atau disiratkan. Oke, kita lanjut pelajarannya dari pembahasan. Hal ini memberikan dasar pemikiran bagi setiap manusia, harusnya memahami pola ini. Kondisi dosa yang semakin memburuk. Nah, dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan bahwa Paulus sangat memperhatikan orang-orang non-Yahudi atau orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Si Paulus ini sangat prihatin melihat keadaan mereka yang terus merosot di dalam dosa mereka. Nah, sehingga Paulus ini mau menawarkan bagaimana kebenaran yang dia telah terima untuk diberikan kepada mereka yang belum mendapatkan seperti Paulus. Makanya di sini Paulus menggarisbawahi. Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, kita harus mengingat keyakinannya bahwa orang bukan Yahudi ditebus oleh Allah juga melalui Kristus dan menawarkan kemitraan penuh dalam umat Allah. Dan jadi ada satu ajaran yang Paulus mau sampaikan kepada orang non-Yahudi, bahwa mereka itu tidak akan binasa jika mereka mau untuk hidup di dalam Kristus. Nah, melalui penawaran tersebut, Paulus menyiratkan dua hal yang dia sampaikan. Ketika manusia hidup menurut daging, maka Paulus mau mengajak mereka hidup menurut hal-hal yang rohani.
Melalui hal itu, maka Paulus memberikan tawaran supaya mereka berubah dari pola pikir mereka yang terus-menerus membawa keadaan yang semakin memburuk. Nah, dalam konsep pelajaran sekolah sahabat kita, itu diterjemahkan atau diartikan sebagai spiritual yang tidak berperasaan. Sehingga muncul pada saat itu, Paulus melihat orang-orang dan Yahudi itu mempunyai gaya hidup yang bejat. Ini ciri-ciri spiritual yang tidak berperasaan ya. Memiliki dosa dalam perilaku. Jadi perilakunya itu selalu hal-hal yang berdosa. Yang ketiga, pikiran mereka tumpul sehingga Paulus prihatin kepada mereka. Yang keempat adalah hawa nafsu penuh kecemaran yang mereka selalu tonjol-tonjolkan dalam diri mereka. Dan yang terakhir adalah praktik seksual yang bejat yang Paulus lihat dari orang-orang non-Yahudi itu. Sehingga keprihatinan dia amat sangat peduli kepada orang tersebut. Nah, lebih lanjut dikatakan pelajaran sekolah sahabat kita, maka perubahan itu perlu bagi mereka yang mau dibenarkan. Dalam pelajaran sekolah sahabatnya dikatakan perubahan pakaian yang dramatis. Nah, melalui hal ini Paulus mengartikan bahwa perubahan pakaian yang dramatis itu Paulus dalam jemaat Efesus ya, mereka telah belajar mengenal Kristus, mendengar Kristus dan menerima pengajaran dari dalam Kristus. Diajarkan mengenal Kristus, mendengar Kristus dan menerima Yesus. Paulus juga menganjurkan adopsi kehidupan yang meneladani Kristus. Dalam konteks penekanan iman itu berpusat pada hubungan pribadi dengan Kristus. Nah, ini yang disebut mempelajari Kristus. Nah, Yesus hidup dan hadir bersama-sama umatnya. Hidup orang Kristen disebut terbuka untuk dibimbing dan diarahkannya melalui roh dan firman. Nah, 3 adopsi itu tersebut meneladani Kristus memerlukan 3 proses, yaitu 1, menanggalkan atau berpaling dari cara hidup yang lama. Yang kedua, mengalami pembaharuan batin. Yang ketiga, mengenakan pola hidup yang baru seperti Allah. Jadi unsur-unsur manusia lamanya sudah tidak ada lagi. Nah, ini adalah metafora berpakaian dalam perjanjian lama menjadi simbol keberdosaan dan keselamatan. Di zaman kuno, pakaian itu berharga dan mahal disimpan untuk waktu yang lama. Kualitas dan gaya pakaian itu menandakan identitas dari status pemakaiannya. Oleh sebab itu, pakaian manusia yang berdosa diganti seluruhnya pakaian yang baru, yaitu jubah kebenaran Kristus. Jadi tidak ada lagi unsur-unsur kemanusiaan yang lama ketika mereka mau menerima Yesus. Meninggalkan hal-hal yang lama. Nah, melalui hal itu, kita dihadapkan dengan satu masalah yang terjadi, sehingga Paulus membuat berbagai macam cara untuk menyampaikan makna-makna yang Tuhan sampaikan kepadanya. Nah, salah satu maknanya ini penting di pelajaran membangun persatuan pidato penuh rahmat. Waktu saya coba mengamati proses sekolah sahabat kita ini, saya coba memahami, oh ternyata ini maksudnya. Jadi begini, ini penting sekali. Paulus berulang kali menggunakan struktur yang menarik. Nah, kita harus baca dulu di dalam Efesus 4 ayat 25. Sengaja saya tidak sematkan, tapi saya coba mau membaca bagaimana Paulus memberikan bahasanya ya, memberikan satu pelajaran atau kebenaran, tapi dia berpidato itu seperti ramah atau dengan hikmatnya. Nanti akan menyambung dari di slide selanjutnya. Saya akan baca dalam Efesus 4 ayat 25. Dikatakan demikian. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, frasa ini Paulus lakukan, sampaikan kepada jemaat Efesus ini ada 2 gambaran. Gambarannya adalah dia mau menyingkirkan hal-hal yang sifatnya itu kebohongan, tapi dengan ucapan atau kata-kata yang membawa hal yang positif bagi mereka yang membacanya. Apa hal yang positif itu? Ketika dia muak dengan hal-hal yang dusta, tetapi secara kata-kata dia tidak mau terlihat kasar di sana, sehingga dia katakan bahwa berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi ada satu frasa yang awalnya negatif,
tapi diubah sama Paulus menjadi kata-kata positif. Nah, kenapa ini disampaikan? Rupanya ada makna yang tersirat yang Paulus mau sampaikan. Kenapa? Secara positif, Paulus membayangkan setiap ungkapan negatif tidak hanya dihentikan, tetapi digantikan oleh pernyataan yang menunjuk 3 kriteria itu, yang adalah kata-kata yang Paulus mau sampaikan kepada orang berdosa itu baik untuk membangun, di mana perlu itu disampaikan, dan mereka mendengar dengan penuh pengharapan dan belas kasihan. Nah, ketika Paulus menyampaikan konsep kebenaran itu, dia mau sebagai lawan bicara yang dia sampaikan kebenaran itu juga dirangkul untuk apa? Untuk merasakan bahwa Paulus dan orang yang berdosa itu sama-sama membutuhkan Kristus. Nah, itulah pola yang disampaikan oleh Paulus. Nah, jadi kalau kita mungkin konsep menginjil ya, kita tidak akan pernah menyatakan diri kita orang benar, betul bukan? Nah, prosesnya adalah kita pun sama seperti Bapa yang berdosa dan kita perlu Kristus. Nah, polanya kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada satu levelan antara si pemberita Injil sama yang diinjili. Jadi mau dalam satu kesatuan. Nah, kurang lebihnya begitu secara eksplisitnya yang bisa disampaikan. Nah, dilanjutkan, maka Paulus menyampaikan konsepnya melalui Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Begitulah keadaannya. Mari kita lihat. Paulus menegaskan bahwa Roh Kudus memateraikan orang yang percaya sejak hari mereka menerima Kristus sampai hari penyelamatan. Nah, Paulus mengharapkan bahwa kehidupan orang yang percaya ini pola untuk menyampaikan kepada orang yang berdosa, dia sudah dimurnikan, dia sudah dibenarkan, maka dia menjadi berkat bagi orang yang belum menerima kebenaran Tuhan itu. Sambil diri mereka tetap berhubungan, berikatan langsung dengan Roh Kudus. Makanya di sini dikatakan, ketika ada hal-hal, ya, ketika orang percaya mengabaikan kehadiran Roh yang berdiam dalam dirinya, mempersenjatai karunia Allah untuk berbicara, Roh tidak dikatakan pergi, tetapi dia berduka. Ya, ini penting. Roh Kudus bermaksud untuk tetap hadir bersama orang percaya. Oleh karena itu, setiap orang percaya perlu memahami bahwa Roh Kudus Tuhan itu tidak pergi sama orang itu. Tetap ada. Tetapi ketika kita tidak mau dituntun oleh Roh Kudus Tuhan, maka dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini dikatakan bahwa roh itu berduka. Kenapa? Karena tidak ada penurutan itu. Ya, adalah Roh Kudus Allah yang hidup di dalam hubungan, dikatakan, yang begitu intim dengan kita sehingga tindakan kita ini dikatakan mempengaruhinya. Kita berbagi kehidupan dengan salah satu anggota kealahan yang berkomitmen kepada kita dalam hubungan yang tahan lama, yang telah dimateraikan kita sampai pada akhir zaman. Nah, ini penting Bapak Ibu semua atau sahabat-sahabat konsep. Mengapa? Karena kita itu sudah diberikan. Kemarin kalau kita baca ya, ada satu frasa yang disampaikan pelajaran sekolah sahabat kita, pemberi dari pemberian. Wah, ini sangat menarik sekali waktu kita melihat kalimat tersebut. Kita menyatakan bahwa kita sudah diberi Allah yang adalah anak manusia itu, Roh Kudus, Yesus Kristus itu, dan diberikan pemberian yang adalah Roh Kudus itu. Nah, hal ini sama ceritanya. Kita sudah dimateraikan untuk hidup tetap sampai pada akhir zaman bersama dengan Roh Kudus Tuhan. Bukankah ini satu keistimewaan bagi kita yang manusia berdosa ini? Melalui hal itu, maka kebaikan yang kita akan pancarkan bukanlah kepahitan. Nah, dalam nasihat Paulus yang terakhir dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini, Paulus sekali lagi memberikan perintah negatif. Yang satu ini mengidentifikasikan 6 sifat buruk yang harus dibuang, yaitu kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan juga roh-roh nafsu dunia. Gantinya mempunyai sikap baik, lemah lembut, dan memaafkan atau mengampuni sebagaimana Kristus telah mengampuni. Nah, inilah yang perlu dilakukan bagi kita yang sudah dibenarkan melalui apa tadi? Melalui Roh Kudus Tuhan, ya. Kekekalan sudah ada, diberikan Yesus Kristus, tapi untuk menuju kekekalan itu kita membutuhkan Roh Kudus Tuhan yang diinspirasikan itu. Nah, Paulus melakukan ucapan demilitarisasi ini, ucapan Kristennya ini, dengan konsep bahwa dia mau mendorong seluruh umat Kristen tidak lagi melakukan hal-hal yang sifatnya tidak mencerminkan karakter daripada Allah mereka. Ya,
komunitas dikatakan begini, komunitas Kristen akan berkembang dan kesatuan gereja dipupuk hanya jika hal-hal ini dikesampingkan. Maksudnya apa? Hal-hal seperti pertikaian, fitnah, kegemaran, kemarahan itu tidak terjadi di tengah-tengah kekristenan kita. Jadi dengan kata lain, kita perlu menjadi orang Kristen yang benar-benar mempraktekkan siapa Tuhan atau Bapa kita. Kesimpulannya, melalui hal ini, bagaimana jemaat Anda akan berubah jika Anda setiap anggota harus mengambil dan menjalankan ikrar seperti pernyataan-pernyataan. Yang pertama, pelajaran sekolah sahabat kita menyimpulkan, saya berharap agar pengaruh saya di dalam keluarga gereja Masenari ke-7 di luar menjadi positif, mengangkat, membangun iman dan meningkatkan moral. Yang kedua, mengingatkan mengingat seruan Kristus untuk persatuan dan kesatuan. Untuk saya akan mencurahkan lebih banyak energi untuk menguatkan mereka yang melakukan dan mengatakan hal-hal yang saya yakini baik daripada menunjukkan kegagalan mereka yang saya yakini salah. Dan yang ketiga, ketika saya tidak setuju dengan seseorang, saya akan menunjukkan dengan jelas rasa hormat saya kepada sesama. Itu yang tadi ya, kata-kata yang negatif diganti menjadi hal-hal yang positif dan membangun. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita pada malam hari ini. Sekiranya ada pertanyaan atau diskusi, saya persilahkan. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Hetarion yang sudah menyampaikan ringkasan pelajaran kita dengan sangat baik sepanjang satu pekan ini, dan saat ini adalah kesempatan yang indah untuk kita boleh berdiskusi bersama-sama. Dan ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama adalah, apakah kaitan antara dibentuk dalam Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh sesuai dengan judul pelajaran sekolah sahabat kita satu pekan ini? Apakah kaitan erat antara dua hal ini? Nah, itu mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Alexander Hetarion, dan kami juga mengharapkan untuk akan ada jawaban dari ada Pendeta Muda Maropa Positorus dan juga Pendeta Muda yang lain yang ada di sini. Silakan, Pak Pendeta. Oke, baik. Saya coba menjawab dari pertanyaan tersebut dengan pertanyaan, apa kaitan antara dibentuk dalam Kristus dan perkataan yang diinspirasikan Roh sesuai dengan judul pelajaran sekolah sahabat? Tadi yang saya sampaikan, pelajaran sekolah sahabat kita ini mau menekankan bahwa secara keseluruhan perubahan hidup itu datang dari Roh, dari Tuhan Yesus Kristus kita. Karena Dia adalah contoh dasar, contoh satu-satunya bagi manusia yang mau berubah. Ya. Dia telah menjelma menjadi manusia dan Dia benar-benar hidup. Apa yang manusia rasakan, Dia pun rasakan. Nah, contohnya ada di Dia. Nah, pembentukan itu Dia sampaikan. Nah, ketika Dia sudah tidak bersama dengan kita lagi, maka ada Roh Kudus Tuhan yang menginspirasikan kepada kita manusia supaya kita mengingat nih apa yang pernah Yesus sampaikan dalam kehidupan waktu Dia ada di dunia ini. Melalui hal itu, maka kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan itu tidak akan mungkin pernah berbeda dengan kemanusiaan waktu Yesus hadir di tengah-tengah manusia di zaman Israel waktu itu, di zaman orang-orang Yahudi pada waktu itu, di zaman Roma pada waktu itu. Nah, itulah kaitannya ketika kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ini, Yesus membentuk dan perkataan Roh Kudus ini menginspirasikan supaya manusia hidup meneladani apa yang Yesus sudah praktikkan. Mungkin itu Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari Pendeta Muda Maropa Positorus mengenai pertanyaan ini. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alex yang sudah memaparkan materi kepada kita semua. Salam jumpa kembali sahabat konsep. Pelajaran kita sepanjang minggu ini kan menceritakan tentang kaitan ataupun hubungan antara orang yang sudah hidup baru di dalam Kristus, orang yang sudah menanggalkan manusia lama. Jadi ketika orang sudah mengenal Kristus, maka tentu hidupnya haruslah meniru atau mengadopsi kehidupan Yesus Kristus. Nah, orang yang bertobat itu pasti tentu ada pengaruh kuasa dari Roh Kudus, sehingga dia bisa
hidup seperti yang Yesus Kristus harapkan. Nah, orang yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus juga akan mengalami sebuah guncangan dalam iman yang mungkin saja membuat dia menjadi pribadi yang kesulitan untuk bertahan di dalam kehidupan seperti yang Yesus Kristus harapkan. Nah, orang yang bertobat itu tentu dia akan meninggalkan kebiasaan lama. Pelajaran sepanjang minggu ini mengkaitkan tentang bagaimana orang yang hidup dalam Kristus, setiap perkataannya itu bukan lagi perkataan yang sampah, yang bohong, yang fitnah, tapi perkataan yang mengucapkan, menguatkan, bahkan perkataan yang memberikan kekuatan kepada orang yang mendengar. Nah, kaitan antara keduanya ini adalah saat orang yang sudah mengenal atau sudah dibentuk hidupnya di dalam Yesus Kristus, maka pengaruh dari kuasa Roh Kudus itu haruslah tetap terus ada di dalam dirinya, sehingga hidup baru yang telah didapatkan itu benar-benar bertahan lama, agar supaya kehidupan lama itu tidak lagi dipakai, kebiasaan-kebiasaan lama itu tidak lagi dipakai, sehingga orang yang sudah benar-benar dibentuk oleh Yesus Kristus, maka hidupnya akan benar-benar mengikuti, mengadopsi, melakukan seperti yang Yesus Kristus katakan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta Muda Alexander dan juga Pendeta Muda Maropa Pastorus. Saat ini kita beralih ke pertanyaan yang kedua yang masuk. Kalau kita pelajari pelajaran sekolah sahabat kita, maka di sana mengatakan juga bahwa Roh Kudus dalam hidup atau kehidupan orang percaya. Nah, Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya itu ada pada saat ini, dan apakah ada pada saat ini, dan apakah yang disampaikan oleh Paulus dalam kitab Efesus ini relevan dengan kita yang hidup di zaman ini? Ini pertanyaan yang mungkin lebih aplikatif mengenai apa yang terjadi di zaman Paulus dengan kita saat ini. Mungkin akan direspon terlebih dahulu oleh pemateri kita, Pendeta Muda Alexander, dan akan direspon juga selanjutnya oleh Pendeta Muda Dwi Cahyono. Silakan. Oke, terima kasih Pendeta Matias. Jawaban ketika pertanyaannya apakah relevan untuk kita yang hidup zaman ini, jawabannya amat sangat relevan. Jadi clear ya, amat sangat relevan. Sebagai contoh, kalau kalau sahabat-sahabat konsep mau mengikuti pola yang Paulus sampaikan dalam Efesus 4 ayat 25, di sana dia membawa satu pola yang sebenarnya dia melihat kondisi yang sangat buruk dari dosa itu, sangat negatif, tapi dia mau. Di akhir kalimat yang dia sampaikan di kalimat yang kedua itu, kalimat yang positif tadi yang saya sampaikan dalam pelajaran sekolah sahabat tadi ya. Dia melihat apa di dalam di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 tadi. Kita boleh lihat ada kalimat yang awalnya negatif, tapi Paulus gantikan menjadi kalimat positif. Dikatakan, karena itu buanglah dusta. Nah, ini kan adalah satu tuduhan ya. Nah, adalah satu tuduhan yang disampaikan oleh Paulus, karena Paulus melihat terjadi dusta di antara jemaat pada waktu itu, atau orang-orang pada waktu itu, tapi dia mau gantikan kalimat lebih lanjutnya, dikatakan demikian, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Nah, ini kan ada satu konsep yang mau ditawarkan Paulus, adanya sebuah kesatuan. Kayak seperti ini, ada kata-kata persuasif yang kita lakukan kepada mereka yang mungkin berdosa. Bertobatlah yuk, kita ini masih satu gereja, janganlah kita berantem-berantem. Nah, mungkin kata-katanya itu lebih praktikalnya seperti itu. Kita kan masih anggota, sama-sama mengikuti Yesus, sama-sama belajar. Marilah kita bertobat sama-sama, saya pun bertobat. Nah, mungkin kurang lebihnya begitu. Apakah masih relevan? Amat sangat relevan. Jadi kesimpulan yang tadi saya sampaikan adalah, mari kita sekarang menggunakan kata-kata yang sifatnya mungkin rada sedikit keras dalam konteks tegas, menyampaikan kebenaran, tapi di akhir kalimat kita itu mengajak secara persuasif untuk orang yang bertobat, untuk orang yang mau bertobat, kita panggil kepada penyatuan, kesatuan dalam tubuh Kristus. Nah, itu akan sangat baik ketika kita pakai metode yang Paulus sampaikan itu. Terima kasih Pendeta Matias. Baik, terima kasih. Mungkin kita minta tanggapan dari Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk pertanyaan ini. Boleh diulang dari Pendeta? Ya, pertanyaannya adalah
Roh Kudus dalam hidup orang percaya, ada dalam pelajaran sekolah sahabat kita, itu pada saat ini apakah yang disampaikan oleh Paulus itu relevan dengan kita yang hidup di zaman ini? Melihat waktu itu Paulus menekankan begitu tegas kepada orang-orang yang hidup di zaman itu. Nah, apakah itu relevan dengan kita saat ini? Apa yang disampaikan Paulus? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya sebelumnya. Di dalam, mungkin saya masuk agak kembali ke belakang sedikit. Ya, mulai dari awal. Di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan yang ke 32 ini, ya, ada satu poin-poin yang menarik yang harus diambil secara runut, begitu. Yang pertama, poin yang pertama yang sangat penting yang perlu dibahas adalah mengenal Allah itu sama dengan belajar dengan Kristus. Begitu. Definisi dari mengenal Allah itu sama dengan belajar dari Kristus. Ya, mengenal Allah itu di ayat 17, kemudian ayat 20 nanti diulangi di sana. Ya, belajar mengenal Kristus. Itu yang pertama. Nah, belajar atau pengenalan akan Allah ini, akan Kristus ini mendorong atau mewajibkan seseorang, dia harus merubah cara berpikirnya, cara bertindaknya, cara berperilaku, dan juga cara berkata-kata. Begitu. Jadi pengenalan akan Kristus ini akan memperbaharui roh. Ya, roh dan pikiran. Artinya apa roh dan pikiran itu? Cara dia berpikir, ya pola pikirnya, kemudian cara dia bertindak, dan cara dia berkata-kata. Nah, tadi ada hubungannya bagaimana dibentuk dengan di dalam Kristus dengan cara dengan perkataan yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ya, perkataan yang diinspirasi oleh Roh Kudus adalah hasil dari pikiran yang dibentuk oleh Roh Kudus. Karena apa? Apa yang kita katakan itu berawal dari dalam hati kita, kemudian kita sampaikan. Begitu. Nah, di dalam pelajaran ini sesuatu yang sangat penting itu adalah kita harus berubah. Tidak ada alasan tidak berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru. Ya, tidak ada alasan lagi. Setiap orang Kristen yang sudah mengenal Kristus, dia harus berubah dari cara berpikirnya, cara berkata-katanya, ya, dan cara berperilaku. Dia harus belajar daripada Kristus dan meniru perbuatan-perbuatan daripada Kristus. Dia harus membandingkan dirinya dengan Kristus, ya, supaya apa? Dia tahu kekurangan-kekurangannya. Dia harus membandingkan dirinya dengan firman Tuhan, dengan hukum-hukum Tuhan, supaya dia tahu dosa-dosanya. Kemudian dia memperbaiki itu setiap hari, setiap saat, dan pada akhirnya dia akan menjadi sempurna seperti Kristus. Apakah ini masih relevan sampai pada sekarang ini? Kalau tidak relevan, untuk apa kita belajar? Firman Tuhan ini berlaku untuk sepanjang zaman, bahwa kita akan diubahkan. Ya, bahkan nanti di dunia akan datang, ya, menurut tulisan Roh Nubuat, kita tidak diubahkan dari pikiran-pikiran kita. Ya, dari sekarang kita harus berubah. Oleh karena pengenalan Kristus itu, maka tidak ada alasan untuk tidak berubah. Oleh sebab itu ditegaskan di ayat yang ke-25 dan seterusnya itu, segala sesuatu yang melekat dalam kehidupan manusia lama, karakter-karakter yang jelek, mulai dari dusta dan sebagainya itu, ya, itu semua harus tinggalkan. Ya, harus berubah. Tanda bahwa orang itu mengenal Kristus, dia berubah. Itu mungkin yang bisa saya kasih. Kiranya Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Pendeta Muda Dwi Cahyono untuk boleh menanggapi pertanyaan yang sudah masuk. Dan saat ini kita ke pertanyaan yang masuk, yang saya lihat pertanyaan terakhir. Nanti akan ditanggapi terlebih dahulu oleh Pendeta Muda Jimmy Barat. Lalu nanti akan ditanggapi oleh Pendeta Muda Alexander, sekaligus closing statement. Baik, pertanyaan yang terakhir yang masuk adalah, apa yang kita perlu lakukan agar kita tetap hidup dalam manusia baru itu bertahan lama, agar tidak kembali kepada hidup manusia lama. Ya, karena tadi di dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan bahwa ketika kita dibentuk oleh kata-kata yang diinspirasikan melalui Roh Kudus, maka harus ada perubahan hidup. Nah, kira-kira bagaimana supaya kita terus bertahan dalam hal itu?
dan juga kita meninggalkan manusia lama. Ya mungkin dari Pendeta Jimmy Huta Barat terlebih dahulu, lalu ada Pendeta Jeremy Huta Julu juga saya lihat, sebelum nanti kita ke Pendeta Alex. Silakan. Bagaimana kita bertahan, itu tadi ya. Ya, bagaimana kita bertahan agar tetap hidup di dalam manusia baru, tidak kembali pada kehidupan yang lama. Oke, ya jadi kalau sudah hidup di dalam kehidupan yang baru, ya tetaplah dilakukan hidup yang baru itu, ya, supaya tidak ingat-ingat lagi dengan kehidupan yang lama. Aktivitas hidup baru itu dilakukan. Kalau aktivitas hidup baru tidak dilakukan, tentu ada potensi untuk mengingat-ingat masa lalu, ya. Nah, apa tadi? Hidup baru itu sudah kita baca tadi ya. Jangan melukakan roh, tinggalkan kemarahan, tinggalkan kata-kata kotor, ya. Mungkin ini sering juga dilakukan, apalagi anak-anak SMA ya. Itu paling sering kata-kata kotor. Sudah dianggap biasa ya. Ya, seperti kata-kata apa namanya? Kata-kata yang lumrah jadinya. Padahal sebenarnya itu kata-kata yang sudah tidak baik ya. Lalu kemudian kegeraman, ya, fitnah, mencuri, ini kan semua kehidupan lama yang harus ditinggalkan. Bagaimana supaya kita tidak ingat lagi ya? Ya, jangan dekat-dekat dengan pencobaan untuk mencuri. Jangan dekat-dekat dengan orang yang suka mencuri. Ya. Kalau kita memiliki kelemahan itu. Kecuali kita sudah kebal dengan kehidupan yang lama itu yang dilakukan oleh orang, lalu kita bisa apa? Kita bisa bertahan ya. Lalu kemudian dengan cara untuk selalu melakukan apa yang Roh Kudus sukai. Ya. Jangan sampai mendukakan roh tadi dikatakan ya. Kalau roh berbisik, ikuti arah bisikan Roh Kudus. Jangan dibantah atau jangan dilawan. Nanti lama-lama kita tidak peka lagi dengan suara Roh Kudus ya. Nah, itu mungkin beberapa cara supaya tetap bertahan yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pendeta Muda Jimmy Huta Barat. Kita ke Pendeta Muda Alexander. Tentu boleh menanggapi pertanyaan yang sama dan sekaligus closing statement. Silakan Pendeta. Oke, terima kasih Pendeta Matias. Pertanyaannya bagaimana kita mempertahankan manusia baru kita secara terus-menerus sehingga manusia lama lagi tidak muncul. Jawabannya ini ada di PowerPoint saya, tapi saya bacakan saja, saya tidak tampilkan lagi. Jawabannya begini, kadang manusia ini ketika kondisi semakin lama semakin memburuk atau dosanya semakin lama semakin memburuk, maka dia kecenderungnya akan terus mau menjauh. Saya kemarin praktikalnya ini aja saya coba ceritakan. Ada anggota yang bersalah karena kesalahannya itu jadi kayak mau menjauh dari hal-hal yang kudus. Nah itu ya. Pada waktu dia diterima kembali, dia mau termotivasi untuk mengenal Tuhan lagi, kita ajak bertobat dan dia mau ikut. Bagi dia kadang sedikit asing dan dia mempersalahkan diri sendiri. Tapi saya tetap kuatkan untuk apa? Untuk tidak menjauhi hal-hal yang sifatnya rohani. Nah, ketika dia kembali dalam keadaan yang baik untuk mengenal Tuhan lebih dalam, maka level-levelnya harus diikuti gitu, Pendeta Matias. Levelnya adalah ketika kita mau menjadi manusia baru, maka level yang paling pertama kita akan dapati adalah kita hidup merasakan bahwa Tuhan ini amat sangat berkemurahan ketika sudah mengampuni saya dari kesalahan saya.
Nah, level itu terus diulang sampai kepada level yang berikutnya. Artinya hidup saya sudah diubahkan, saya mau menjadi teladan bagi sesama. Level itu dilanjuti sampai kepada level-level yang tinggi ini, maka pada akhirnya level itu kan nggak selesai-selesai akhirnya. Kenapa? Karena level itu akan merujuk kepada si orang itu akan menginjil menjadi menjadi teladan bagi sesamanya. Dan itulah yang Yesus harapkan. Nah, waktu pelajaran ini disampaikan, maka saya teringat ketika sahabat-sahabat konsep pernah bahas mengenai Matius pasal yang kelima ya. Di ayat yang ke-13 sampai yang selesai bagaimana kata berbahagia itu diungkapkan. Di situ kan sedang menceritakan bagaimana keadaan manusia dari nol tidak mengenal Tuhan sampai pada akhirnya dia dianiaya oleh karena kebenaran Tuhan. Kalau melihat polanya ya yang disampaikan dalam konsep berbahagia itu. Nah, jadi ketika manusia kita ingin dipertahankan, manusia baru kita ingin dipertahankan, maka ikuti level daripada pertumbuhan rohani kita. Jangan kita kembali kepada hal yang di bawah lagi. Bagaimana kita bisa dikuatkan? Itulah melalui perkataan-perkataan yang diinspirasikan Roh Kudus Tuhan. Perkara-perkara rohani kita yang lebih dikuatkan dan kita meninggalkan hal-hal yang sifatnya jauh daripada hal-hal rohani. Mungkin itu Pendeta Matias sebagai closing statement. Saya ambil dari kutipan Ellen White di sini dalam pelajaran sekolah sahabat kita juga ada di hari Jumat dikatakan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ternyata ketika kita boleh mendapatkan kalimat seperti ini dalam tulisan Ellen White, maka kita diajak satu, kita disuruh siap-siap manusia untuk kedatangan Tuhan. Artinya bersiap berarti kita sudah tidak lagi sedang berbenah-benah diri ya. Pada waktu Tuhan datang ya kita sudah ada dalam keadaan yang sedang ready untuk berjalan untuk menuju kepada sorga itu. Yang kedua adalah kita tidak lagi memperhatikan hal-hal yang sifatnya kesalahan orang, kesalahan yang lain dan lain sebagainya. Kita berfokus kepada diri kita ini, mengkoreksi diri kita ini supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kan begitu ya. Nah, ini yang akan kita dapati menjelang hari Tuhan itu karena kita sudah dimateraikan. Apa pemateraian kita? Kita diselamatkan, memperoleh hidup yang kekal. Ini Tuhan sudah materaikan kepada mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak cari lagi itu materai, tapi kita sudah ada dan kita perlu pertahankan. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan 2 poin yang tadi saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih banyak untuk Pendeta Muda Alexander dan juga seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom dan juga seluruh sahabat-sahabat konsep yang setia mengikuti. Dan kami berharap untuk sahabat-sahabat konsep yang tidak sempat ikut malam ini boleh nanti dinonton atau diikuti kembali tayangan ulang di YouTube Cohen Service People dan kita akan dapatkan pelajaran malam ini dengan baik di sana. Baik, demikianlah pertemuan kita malam ini dalam diskusi Sekolah Sahabat Bersama Konsep dan saat ini kita akan mengakhirinya dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Waktu dan kesempatan kami. Persilakan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, ucap syukur kami ya Tuhan untuk kehidupan yang Tuhan telah berikan bagi kami, kehidupan baru untuk bertumbuh dalam Tuhan. Kami telah sama-sama berdiskusi, biarlah kiranya Tuhan menyanggupkan kami agar kami boleh melakukan setiap kehidupan kami dengan baik, menjadi manusia baru di dalam Tuhan seperti pekabaran firman Tuhan sepanjang sepekan ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menguatkan kami, membuat kami berani meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk melakukan hal-hal yang baru sebagai ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Memberkati kami semuanya, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih banyak. Dan kami tetap mengundang sahabat-sahabat konsep untuk kembali bertemu pada minggu depan dengan pelajaran yang sangat baik juga mengenai hidup bijaksana. Kalau mau tahu apa yang mau disampaikan Paulus dalam buku Efesus tentang hidup bijaksana, pastikan untuk tetap hadir pada minggu depan dan juga mengikuti setiap tayangan ulang yang akan ditayang baik di YouTube maupun di Facebook. Demikianlah pertemuan kita malam ini. Semoga Tuhan memberkati kita, tetap sehat, dan
Sampai jumpa minggu depan.